Karena apa? Karena hanya diadakan setiap 2 minggu sekali ya. Jadi sungguh beruntung sekali teman-teman kita bisa berkumpul ya pada siang hari ini di mana kita sama-sama belajar ya. Tadi saya udah ngeliat di chat ini udah hot banget nih teman-teman ya. Dari Sydney, oh ada dari Singapura, ada dari Bekasi. Oh Planet Bekasi pun hadir teman-teman ya. Dari Depok, dari Lombok, dari Surabaya ya. Kemudian tadi ada yang pertama sekali itu Mbak Heni dari Sidoarjo. Luar biasa ya teman-teman. Ini calon leader ya. Hadir nomor 1 ya. Memang leader itu selalu hadirnya on time is before time teman-teman ya. Selamat buat teman-teman semua yang sudah hadir on time before time. Boleh tepuk pundaknya dan katakan good job teman-teman. Nah, pagi hari ini teman-teman, saya akan membawakan pembukaan ya dari sebuah training luar biasa yang akan dibawakan oleh seseorang yang spesial juga. Nah, pagi ini teman-teman, sebelum kita mulai training ya, tolong diperhatikan peraturannya ya, rule of the game-nya ya. Jadi teman-teman, saya sudah yakin sekali teman-teman pasti sudah mengkondisikan situasi supaya teman-teman itu bisa belajar dengan maksimal ya. Saya yakin catatannya sudah siap ya, bukunya mana, buku catatannya mana diangkat ya, buku sudah ada ya. Pensil sudah ada teman-teman, handphone sudah di silent ya, jangan sampai diganggu. Kita cuma 1 jam aja teman-teman training ini ya. Nah kemudian yang paling penting lagi teman-teman ya, ini adalah training khusus. Jadi tolong jangan di capture, jangan di screen capture, jangan di share di medsos teman-teman ya. Kemudian jangan direkam juga. Nah teman-teman seandainya nanti ruangan ini penuh, nanti kita akan sediakan link Zoom-nya. Tapi kalau nggak penuh, nggak ada link Zoom-nya teman-teman ya. Nah teman-teman sementara ini perjanjiannya ya teman-teman ya. Perjanjiannya jangan direkam, jangan di capture ya. Anda boleh banget mencatat ya, boleh mencatat dan yang paling penting teman-teman di akhir dari training nanti akan ada sesi tanya jawab ya. Jadi teman-teman setiap kali Anda merasa ini kayaknya perlu diperjelas lagi, langsung di chat. Boleh langsung chat Zoom saya, private direct message saya. Nanti saya akan catat catatan pertanyaan dari teman-teman semua untuk kita bahas bersama-sama setelah slide atau training dari pembicara ini sudah selesai dibawakan. Oke? Tak perlu berlama-lama lagi teman-teman. Siang hari ini kita akan belajar dari seorang beauty enthusiast ya, memang sangat concern sekali untuk memberikan edukasi ya kepada banyak orang, kepada masyarakat mengenai bahayanya krim abal-abal ya. Karena beliau ini memang punya pengalaman teman-teman menggunakan krim abal-abal sampai mukanya tuh jerawatannya breakout parah gitu ya. Jadi memang ini pengalaman pribadi teman-teman ya, sehingga dengan mempelajari skincare yang baik itu seperti apa, beliau itu sungguh sangat baik hati sekali mau berbagi kepada kita semua ya. Jangan disia-siakan teman-teman, silakan dicatat dan mari kita berikan tepuk tangan virtual untuk eksekutif brand director kita, Mbak Septi Hanum. Silakan Mbak Septi. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Sheni sudah memberikan edifikasi yang luar biasa ya di pembukaan untuk training di siang hari ini. Oke, ada berapa orang di sini? Wah, ada hampir 250 orang atau wah banyak banget ya di sini ya. Mudah-mudahan semakin banyak lagi teman-teman yang bisa hadir supaya teman-teman lebih banyak mendapatkan manfaat dari training di siang hari ini. Oke, di sini sudah membawa catatannya semuanya ya, sudah menulis, menyiapkan buku catatannya, bolpennya dan semuanya, karena pada siang hari ini itu akan banyak ya, akan banyak sekali karena slide-nya juga banyak. Jadi saya mohon maaf kalau misalnya saya agak cepat dalam menyampaikannya karena materinya banyak, tapi waktunya hanya sekitar 1 jam saja atau 30 menit dalam menyampaikan materi. Ya, jadi kalau ada yang mau ditanyakan lagi, teman-teman bisa menjapri atau mend-DM Mbak Sheni ya untuk diadakan ditanya jawab nanti setelah selesai materi ya. Oke, langsung aja tak perlu berlama-lama lagi. Saya udah nggak sabar nih ya untuk memberikan training di siang hari ini. Oke, saya mau memberikan slide terlebih dahulu ya, karena kita mau share slide. Oke, sudah muncul slide-nya teman-teman. Boleh di kolom komentar apakah slide saya sudah muncul? Sudah ya, sepertinya ya. Sudah. Oke, terima kasih Mbak Sheni. Oke, nah di sini saya mau nanya nih, siapa yang dulu pernah pakai krim abal-abal?
boleh ditulis di kolom komentar ya, yang pernah ini nih, yang pernah pakai krim yang ada pemutihnya lah, atau yang krim putih kuning seperti itu gitu ya, atau krim yang bikin kinclong dalam waktu 2 minggu. Ada nggak di sini nih yang juga sama seperti saya nih ya, mantan pengguna krim abal-abal? Oh banyak nih ya yang pernah nih ya, wah banyak banget nih ya. Jadi kita senasib teman-teman ya. Dan berarti nggak cuman saya dan teman-teman di sini, ada jutaan orang ya, jutaan orang di luar sana yang juga memakai krim abal-abal. Jadi tugas kita selain belajar di sini adalah mengedukasi banyak orang di luar sana untuk mereka lebih smart dalam memilih krim yang baik untuk mereka. Oke, langsung saja, tak perlu berlama-lama. Tak kenal maka tak sayang ya. Jadi saya perkenalkan diri terlebih dahulu ya. Nama saya Septi Hanum Mulansari. Saya eksekutif brand director dari Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Nih, siapa di sini yang orang Kalimantan Selatan? Boleh tulis di kolom komentar ya. Jadi saya di sini bertemu dengan Nuskin itu sekitar 8 tahun yang lalu ya. Sekitar tahun 2013, di mana saya benar-benar lagi hopeless teman-teman, lagi bingung karena saya ini harus pakai apa lagi ya, karena saya dulu itu adalah mantan pengguna krim abal-abal, di mana saya dulu adalah orang Surabaya teman-teman ya. Jadi saya memakai krim-krim abal-abal dari sebuah klinik di Surabaya, yang akhirnya saat saya pindah ke Banjarbaru saya tidak mudah lagi untuk membeli krim itu, karena waktu itu zaman belum online, saya harus kalau mau beli krim itu harus pergi naik pesawat dulu ke Surabaya, ngantri dulu, konsultasi dulu, baru bisa dapat krimnya. Nah itu benar-benar waktu saya udah pindah ke Banjarbaru, itu sudah nggak mungkin lagi saya lakukan. Karena buat apa beli krim sampai harus naik pesawat gitu teman-teman ya. Nah waktu itu saya memutuskan untuk berhenti, dan saya memutuskan untuk ya udahlah saya nggak pakai krim itu lagi, dan berakhir dengan muka saya rebound parah ya. Jadi muka saya berjerawat, muncul semuanya, penuh dengan nanah. Kemudian ini foto yang ditampilkan di sini ya, itu adalah foto masa lalu yang pernah terselamatkan ya. Jadi maksudnya itu nggak banyak foto yang saya punya itu ya, karena ya zaman dulu siapa sih yang mau foto-foto gitu ya waktu mukanya jerawatan, nggak mungkin ya. Coba yang jerawatan pasti males ya foto-foto ya. Jadi ini adalah salah satu capturean saya waktu muka saya masih mendingan. Jadi waktu yang parah banget nggak ada fotonya kayak gitu. Ini teman-teman lihat ya, mendingan aja kayak gitu tahun 2014 ya. Udah mulai agak-agak bersih gitu ya. Waktu tahun 2013 tuh aduh ampun-ampunan itu ya muka saya kayak gitu. Jadi saya membutuhkan sebuah solusi skincare yang aman, berkualitas, dan tidak membuat saya ketergantungan seperti krim sebelumnya. Nah, alhamdulillahnya saya bertemu dengan Nuskin di tahun 2013-an. Saya menggunakan Galvanic Spa, saya menggunakan skincare Nuskin ya, mulai dari Clear Action, kemudian Nutrisensial, One Active System, dan lain sebagainya. Nah, tapi di sini saya nggak akan membahas semua skincare itu, tapi akan saya fokus dengan skincare yang favorit saya sampai saat ini ya, yaitu skincare Nutrisensial ya. Oke, ini udah mulai mulus ya teman-teman ya. Saya lanjut. Nah, di sini bukan tentang saya, karena di sini adalah tentang teman-teman semua ya. Saya di sini akan membuka sedikit mindset teman-teman. Apa sih konsep cantik menurut teman-teman? Boleh ya tulis di kolom komentar ya. Apakah yang harus kulit putih? Apakah yang harus kulitnya glowing? Apakah yang harus kulitnya apa nih? Coklat mungkin, atau hitam, atau apapun lah ya. Nah, apa konsep cantik menurut teman-teman? Nah, boleh tulis di kolom komentar ya. Nah, berikutnya, sebenarnya cantik itu relatif teman-teman, tapi kulit sehat itu mutlak. Nah ya, jadi cantik itu bisa macam-macam, selera masing-masing. Tapi kulit sehat itu mutlak. Ya, jadi ciri-ciri kulit sehat itu adalah yang pertama adalah kulitnya lembab, lembut, dan kenyal. Nih, pegang-pegang kulit sendiri, apakah kulitnya lembut, lembab, dan kenyal? Nah, berikut yang kedua adalah memiliki fleksibilitas, elastisitas, dan kekencangan. Nih, kalau dicubit itu bisa langsung kembali lagi gitu ya. Nah, kemudian terlihat bersih dengan warna kulit yang rata, bebas dari semua kotoran dan kelebihan minyak. Kemudian memiliki pori-pori yang kecil. Ini ciri-ciri kulit sehat ya teman-teman ya. Cek-cek lagi nih kulitnya gimana ya. Apakah sudah memiliki ciri-ciri kulit sehat nih. Nah, berikutnya nih. Nah, biasanya nih
Itu kan konsep kita yang udah masuk no skin nih ya. Nah, kalau konsep orang di luar gimana? Biasanya konsep cantik itu dalam sekejap biasanya teman-teman ya di luar sana yang mengandung bahan-bahan berbahaya, yaitu mengandung hidroquinone dan merkuri ataupun bahan-bahan yang lainnya. Nah, biasanya itu mengandung bahan hidroquinol, zat pemutih yang paling sering digunakan untuk pengobatan kasus pigmentasi seperti flek dan kulit kusam. Jadi ini masih banyak ya teman-teman ya di luar sana yang memakai hidroquinol dengan kadar yang bermacam-macam. Ada yang kadarnya tinggi gitu ya, atau kadarnya rendah gitu ya. Jadi ya tapi masih ada gitu hidroquinonnya, enggak benar-benar nol sama sekali kayak gitu. Nah, kemudian yang berikutnya adalah merkuri. Nah, merkuri ini mungkin udah enggak banyak ya di Indonesia, udah sedikit gitu ya. Tapi ini adalah zat-zat yang apa ya? Yang membuat kulit tuh warnanya pucat, terus kalau dipakai itu benar-benar kayak putih kayak mayat kayak gitu ya. Benar-benar yang kinclong kayak lalat aja kepleset gitu ya kalau pakai kayak gitu. Nah, berikutnya, tren kulit putih itu biasanya rata-rata orang-orang tuh jadi mengandalkan berbagai macam cara gitu ya, seperti suntik vitamin C, itu pakai pemutih gitu ya, yang memakai krim-krim racikan mengandung bahan-bahan seperti merkuri, hidroquinone, arbutin gitu ya, kemudian anti radang, asam retinoid, kemudian pewarna gitu. Jadi krimnya jadi kayak putih kuning gitu, atau krimnya jadi baby pink kayak gitu ya. Kemudian mengandung bahan-bahan mineral oil dan alkohol. Ya, ini adalah kandungan-kandungan biasanya dalam krim racikan atau krim abal-abal. Nah, ini contoh ya, salah satu contoh orang yang memakai krim yang instan-instan itu ya. Lihat kulitnya saat pakai gitu ya, kulitnya putih kinclong, lalat kepleset. Nemu nggak, sering lihat nggak teman-teman di luaran sana orang-orang yang mukanya kayak gini nih? Pernah nggak nemuin di luar sana? Kalau saya sering teman-teman ya, sering banget gitu, apalagi daerah sini ya, daerah Kalimantan sini tuh banyak banget orang yang memang putih kinclong banget ya gitu ya, dan mereka padahal nggak tahu itu ternyata kulitnya itu penuh dengan bahan berbahaya. Kemudian saat mereka berhenti sama kayak saya gitu ya, langsung mukanya rebound gitu ya, jadi moon face lah, kemudian berjerawat lah, flek lah, macam-macam ya, tergantung dari kondisi orang-orang untuk efeknya. Nah, kemudian ini bagaimana efek jangka panjangnya teman-teman? Apakah hanya sekedar merah gitu ya? Nah, teman-teman harus perhatikan ini banget gitu ya. Ini yang membuat saya merasa terpanggil gitu ya untuk edukasi banyak orang di luar sana supaya mereka berhenti gitu ya memakai krim abal-abal, karena dampaknya bukan cuma diri kita saja tapi dampaknya untuk orang lain ya. Nih, kenapa ke orang lain nih saya sebutkan ya. Yang pertama, kulit jadi kemerahan, rasa terbakar gitu ya, kayak kepiting rebus kalau keluar rumah gitu ya. Apalagi kalau lagi misalnya isoman mandiri itu harus kena matahari itu, aduh takut banget tuh mereka ya pasti. Kemudian kelainan ginjal, kemudian kanker hati, kanker darah, kerusakan permanen otak, gangguan ginjal, dan ini teman-teman. Poin nomor 6 ini adalah hal-hal yang buat saya itu kayaknya tuh egois banget gitu ya. Kitanya pengen cantik, pengen putih, tapi mengorbankan janin ataupun apa ya, kandungan yang kita kandung gitu ya. Kalau para ibu-ibu gitu ya, kalau misalnya ada kan kalau misalnya lagi hamil gitu ya, ibu ini enggak ya pakai krim ini enggak apa krim-krim gitu. Oh iya dokter pakai gitu. Iya coba berhentikan dulu kayak gitu. Nah, banyak dokter yang seperti itu. Benar ya teman-teman ya. Nah, sama seperti saya juga waktu saya dulu hamil juga suruh berhenti. Kayak gitu. Makanya saya berhenti waktu pakai krim yang sebelumnya. Padahal ternyata teman-teman itu sebenarnya agak terlambat gitu ya teman-temannya. Karena apa? Karena efek dari krim itu masih tetap mengendap di dalam tubuh kita bertahun-tahun kalau nggak dikeluarkan kayak gitu. Kalau nggak di detox harus bisa dikeluarkan supaya apa? Supaya nggak mengendap ke aliran darah dan menjadi tadi gangguan yang macam-macam tadi. Oke, nah di sini teman-teman ya. Terus aku pakai apa Mbak Septi kayak gitu ya. Nah, jadi teman-teman kalau misalnya ini udah akhirnya kan udah waduh kayak kudu insaf nih ya, kudu insaf memakai krim abal-abal, harus pakai apa nih ya. Nah, terus kalau teman-teman mengalihkan, oh ya udah pakai produk No Skin aja kan gitu kan ya. Nah, teman-teman bisa menyarankan produk No Skin sesuai dengan kebutuhan dia ya. Kalau di awal itu biasanya bisa disarankan memakai nutrien esensial, atau kalau dia sudah berjerawat cukup parah ya, datang ke kita udah jerawatan menul-menul gitu ya. Nah, itu bisa diarahkan langsung pakai clear action. Nah, tapi di sini saya akan membahas lebih tuntas kepada nutrisensial dulu ya teman-teman ya. Nah, terus pertanyaannya adalah saat pakai nutrisensial, nah ini teman-teman ya,
kita akan banyak mendapatkan apa ya, semacam handling objection gitu ya. Mbak Septi, kenapa aku pakai nutrisensial mukaku jadi merah kayak gitu ya? Atau kenapa pakai nutrisensial mukaku jadi beruntusan gitu? Ayo, coba teman-teman yang sering jualan nutrisensial nih ya, atau yang udah pernah pakai nutrisensial gitu ya, apakah mengalami seperti itu? Beruntusan, merah, jerawatan gitu ya. Ada nggak teman-teman? Boleh tulis di kolom komentar ya. Nah, jadi teman-teman itu wajar. Saat kita beralih memakai krim yang lain atau produk yang lain, itu wajar kita mengalami adaptasi. Ya, adaptasi di sini ada yang namanya purging. Ya, purging di sini mengacu pada reaksi terhadap bahan aktif yang meningkatkan tingkat pengaktifan sel. Jadi saat kita memakai nutrisensial misalnya gitu ya, terus tiba-tiba beruntusan, itu wajar gitu ya. Kalau misalnya dia misalnya contoh jerawatan gitu ya, jerawatannya di satu titik aja misalnya di sini gitu ya, itu wajar karena proses adaptasi wajah. Karena kenapa? Karena misalnya dulunya pakai krim abal-abal, terus sekarang pakai krim yang mengandung bahan apa namanya itu water base gitu misalnya ya. Jadi ada apa ya? Ada sebuah perubahan gitu ya. Makanya kulit itu butuh penyesuaian yang munculnya dengan beruntusan atau jerawatan seperti itu. Ini mengaktifkan sel di dalam tubuh kita. Kemudian, nah terus ada lagi nih yang namanya breakout. Nah ini bedakan ya teman-teman ya. Purging dengan breakout bedakan. Nanti akan ada bedanya setelah slide ini ya. Breakout itu kemunculannya hampir sama dengan purging, yang membedakan adalah jerawatnya muncul lebih lama dan lebih dari satu, gitu ya. Jadi ini yang apa ya, step atau fase di mana mungkin bukan sekedar lagi adaptasi nih. Nah, harus dilihat lagi nih ya, kasus per kasus. Nah, nanti akan saya jelaskan ya apa bedanya purging dan breakout. Kemudian yang ketiga adalah rebound. Nah, rebound ini yang saya alami saat saya berhenti pakai skincare yang lama. Jadi kalau misalnya contoh nih teman-teman ya, ada teman-teman pernah pakai krim yang lama gitu ya. Terus teman-teman langsung pakai no skin misalnya gitu ya, kan berhenti pakai yang lama, nah itu akan menimbulkan rebound. Karena berhenti pakai yang lama, akhirnya pas kebetulan pakai no skin muncul semua jerawatnya kayak gitu. Seharusnya kalau misalnya teman-teman pakai berpindah gitu ya, itu kasih jeda bisa mungkin seminggu 2 minggu gitu ya, paling banter paling lama sebulan untuk istirahat mukanya, supaya kalau misalnya pakai krim no skin, tidak no skin yang disalahkan, dikambing hitamkan, wah gara-gara pakai no skin nih muka aku jerawatan kayak gitu ya. Jadi hati-hati kalau misalnya kita pakai peralihan, itu usahakan ada jedanya dulu seperti itu. Nah ini akan ada perbedaan antara breakout dan purging gitu ya. Kalau teman-teman membedakan antara breakout dan purging itu, kalau artinya ya, kalau purging itu kulit beradaptasi dengan produk baru yang biasanya terdapat pada produk yang mempercepat regenerasi sel. Kalau breakout itu reaksi kulit akibat pori-pori tersumbat, alergi atau iritasi akibat bahan suatu produk. Jadi ada kandungan yang bikin iritasi seperti itu ya. Kemudian penyebabnya kalau purging itu ada kandungan vitamin C aktif gitu ya. Ada ya di skincare no skin banyak ya vitamin C-nya ya. Kemudian ada chemical peeling, asid, eksfoliat. Nah, ini ada banyak kandungan di no skin gitu ya. Kemudian penyebab kalau breakout itu adalah selain yang disebutkan di kolom purging. Jadi selain ini ya. Kemudian ciri-cirinya nih. Ciri-ciri purging itu adalah muncul tiba-tiba di tempat yang biasanya timbul jerawat. Kalau misalnya saya nih, kalau lagi PMS muncul jerawat di sini. Nanti kalau purging ya di sini juga biasanya, sekitar area sini misalnya. Tapi kalau breakout teman-teman itu munculnya di area yang tidak biasa timbul. Contoh misalnya tiba-tiba di jidat gitu misalnya. Tiba-tiba di pipi yang jarang-jarang jerawatan tuh jadi jerawatan. Nah itu biasanya bisa jadi breakout dan lebih banyak. Kemudian bentuknya, kalau purging itu jerawatan beruntusan, kulit kasar, tapi tidak gatal dan tidak perih. Tapi kalau breakout itu biasanya jerawatan beruntusannya itu gatal, timbul nanah, kayak gitu meradang gitu ya, lebih parah lah pokoknya. Nah, kemudian durasinya nih. Durasi untuk purging itu selama kurang lebih 2 sampai 8 minggu saja. Habis gitu mulus lagi kayak gitu. Jadi udah habis gitu udah kinclong lagi ya. Jadi sabar gitu ya. Saat purging itu kudu sabar. Kalau punya customer saat purging itu harus tetap di-maintain ya, supaya apa? Supaya mereka nggak kabur ya. Supaya mereka tetap pakai produknya sampai habis gitu ya.
Nah, kemudian kalau breakout itu biasanya terjadi lebih dari 2 sampai 8 minggu. Jadi lama banget tuh nggak sembuh-sembuh ya Mbak ya kayak gitu. Kemudian nah, terus kalau purging ya lanjut aja gitu ya. Lanjut aja nanti akan memudar dengan sendirinya. Tapi kalau breakout teman-teman itu stop aja pakai produknya dan apa namanya itu apa ya, kita harus melihat apakah jangan-jangan ada salah satu kandungan yang memang membuat iritasi atau alergi seperti itu. Jadi karena tiap orang kan beda-beda ya teman-teman ya, tiap orang kondisi kulitnya beda-beda. Oke, kemudian nih apa saja kandungan yang bahaya menyebabkan rebound nih, boleh dibaca, dicatat ya. Saya nggak akan baca ini semuanya karena bahasanya agak tidak mudah untuk dibaca ya. Yang saya tahu bacanya hidroquinone dan merkuri saja. Nah, ini adalah contoh-contoh bahan kandungan yang berbahaya. Oke, lanjut ya. Oke, ya kita langsung lanjut lagi ke membedakan produk Nuskin dengan kompetitor ya. Jadi kita fokus saja gitu ya bahwa produk Nuskin adalah produk yang mempunyai moto all of the good, none of the bad. Jadi semua baik, tidak ada yang buruk. Ini moto yang benar-benar dipegang sama Nuskin sampai sekarang teman-teman. Ya, jadi moto ini kayak menjadi nyawanya Nuskin gitu ya. Jadi kalau misalnya oh banget kandungannya ada Nuskin, ada yang buruk nggak ya gitu, nggak ada, insya Allah nggak ada teman-teman ya. Jadi semua kandungannya baik. Kemudian terdepan dalam ilmu pengetahuan dan teknologi anti aging, bahan campuran yang telah dipatenkan lebih dari 50 paten internasional. Kemudian apa sih uang Anda untuk apa teman-teman ya? Jadi kalau teman-teman ini membeli produk nutrisensial misalnya nutrisensial ini gitu ya. Nah, uangnya buat apa gitu ya? Kalau produk lain itu biasanya yang terbanyak, ini saya ngomong terbanyak dulu ya, itu adalah untuk advertising atau iklan, buat biaya modelnya, buat biaya promo di mallnya, promo di TV-nya gitu ya, buat endorsement gitu ya. Nah, uang kita kebanyakan untuk 80% untuk advertising. Kemudian untuk harga produknya sendiri hanya cukup 1-3% saja. Jadi benar-benar apa namanya itu kecil sekali ya teman-teman. Beli bedak misalnya, bedak merek lain itu ternyata harganya untuk harga produknya kecil banget kayak gitu ya. Nah, kita bandingkan dengan produk Nuskin gitu ya. Untuk harga produknya kita mendapatkan 22% dari total keseluruhannya. Jadi bisa dibilang ya kualitasnya jauh lebih bagus biasanya ya. Karena apa? Karena harga produknya 22%. Kalau yang tempat yang lain 1-3% saja. Kemudian untuk yang lainnya adalah komisi buat distributornya dan riset dan developmentnya jauh lebih banyak. Jadi teman-teman benar-benar ya di sini udah nggak ragu-ragu lagi gitu ya untuk produk Nuskin, benar-benar kualitas number one kalau di Nuskin ya. Oke, berikutnya. Nah, ini moto Nuskin ya, all of the good, none of the bad. Jadi bukan lubrikasi ya, tapi lebih menghidrasi. Bahannya water base, pH balance, humectant, aloe vera dan lain-lain. Bukan oil, bukan mineral oil, bukan boraks, bukan alkohol keras ya. Jadi benar-benar kita melindungi gitu ya. Bahan apa yang kita pakai itu adalah benar-benar bahan yang aman sekali untuk kulit kita. Lanjut ya, karena masih banyak banget nih slide-nya. Oke, lanjut kita langsung belajar tentang nutrisensial. Nah, ini adalah skincare favorit saya banget, benar-benar yang apalagi skincare nutrisensial ini ada versi terbaru ya, Nutrisensial Bioadaptive Skincare. Nah, jadi ada 4 ikonik ya yang membuat skin nutrisensial ini menjadi yang terdepan gitu ya, yang terdepan dibandingkan skincare yang lain, yaitu Nutrisensial mengandung bahan bioadaptif skincare, yang kedua clean formula, yang ketiga dermatologis test, dan yang keempat sustainable. Ini saya jelaskan di slide berikutnya ya. Nah, bioadaptive skincare, mungkin teman-teman agak jarang atau agak baru sekarang nih dengar apa sih Mbak bioadaptive skincare gitu ya. Jadi bioadaptive skincare ini adalah inovasi yang dengan jelas menjadikan skin berbeda teman-teman. Jadi skincare ini bisa kulit kita tuh jadi bisa beradaptasi dengan lebih baik gitu loh di cuaca apapun. Mau cuaca kering, mau cuaca lembab, mau cuaca seperti apa itu bisa beradaptasi dengan baik karena kan ada kandungan di dalam nutrisensial ini yang membuat kulit kita bisa seperti itu. Keren banget ya, di tempat yang lain belum ada teman-teman.
Nah, kemudian teruji oleh dermatologis. Jadi benar-benar diawasi oleh ahli dermatologis dalam melakukan human repeat insult patch test. Waduh, ini susah banget ngomongnya ya. Untuk uji kelayakan produk nutrisional. Jadi benar-benar aman banget teman-teman ya, nggak diragukan lagi kualitasnya. Kemudian yang berikutnya adalah komitmen ramah lingkungan. Jadi Nuskin nggak cuma memikirkan isi dalamnya, tapi botolnya ini loh. Ini bahan-bahan botolnya ini jangan sampai malah mencemari lingkungan. Jadi udah mikirin go green gitu ya. Benar-benar yang kandungan yang ramah lingkungan yang bisa di recycle gitu ya, atau bisa didaur ulang gitu ya, didaur ulang untuk supaya enggak menuhin sampah gitu ya, seperti itu. Jadi keren banget, benar-benar go green ya untuk Nuskin ini ya. Nah, kita lanjut untuk macam-macam produknya. Apa aja sih Mbak di Nutrisensial ini isinya apa aja? Nah, ini banyak ya teman-teman ya. Saya agak cepat karena ini waktu saya udah semakin terbatas nih teman-teman ya. Oke, mulai dari yang pertama, produk pembersihnya. Jadi Nutrisensial ini ada 3 macam pembersih ya. Yang pertama ada micellar water, kemudian ada milk cleanser, dan cleansing water pure cleansing gel. Jadi kalau misalnya nah ini, yang pertama ada micellar beauty water. Jadi ini pembersih yang membantu menghapus make up, menghapus lipstick, menghapus eyeliner, menghapus kotoran-kotoran yang ada di kulit kita di step awal. Ya, jadi benar-benar dibersihkan dulu, baru selanjutnya teman-teman bisa membersihkan dengan creamy cleansing lotion gitu ya. Jadi dibersihkan dengan cleansing supaya kulitnya lebih lembab, lebih lembut gitu ya. Dan bahannya enak banget. Ini benar-benar baunya beda sama creamy cleansing yang sebelumnya gitu ya. Membantu menenangkan dan merawat kulit. Apalagi kulitnya yang mungkin misalnya merah-merah, iritasi, habis pakai krim racik gitu ya, atau krim abal-abal, ini bagus banget ya karena bisa menenangkan gitu ya. Jadi cocok banget untuk yang habis tobat pakai krim abal-abal. Kemudian setelah dipakai creamy cleansing, teman-teman boleh kalau mau double cleansing ya. Kalau mau double cleansing itu bisa memakai pure cleansing gel, yaitu berbentuk sabun yang bisa diaplikasikan gitu ya untuk menghilangkan minyak berlebih. Jadi cocok nih buat kulit yang oily gitu ya, untuk minyak berlebih dan membersihkan pori-pori. Jadi ini kalau misalnya teman-teman kulitnya lebih berminyak, itu bisa disarankan pakai pure cleansing gel juga, seperti itu. Kemudian setelah dibersihkan kita pakai toner teman-teman ya. Nah tonernya di Nutrisensialnya ada 2 macam ya. Ada Nutrisensial pH Balance Toner dan ada Nutrisensial Exfoliating Toner. Nah untuk pH Balance Toner ini dia adalah toner yang membantu menyamarkan tampilan pori-pori ya, dan memberikan rasa sejuk dan segar gitu ya. Jadi dia benar-benar bagus banget, apalagi buat kulit yang kering gitu ya, itu lebih lembab, lebih bagus, lebih lebih menjaga untuk hidrasi kulitnya. Nah, tapi kalau saran saya untuk kulit berminyak tuh nggak masalah juga sih pakai ini ya. Tapi untuk kulit berminyak lebih cocok sepertinya itu pakai yang kedua nih, exfoliating toner. Karena exfoliating toner ini itu ada eksfoliasinya ya, ada eksfoliasinya yang membantu untuk mengecilkan pori-pori gitu ya, kemudian lebih halus, lebih segar, menutup pori-pori, melarutkan minyak gitu ya. Jadi lebih cocok sepertinya untuk kulit yang berminyak. Nah, kemudian berikutnya kita lanjut ke produk serumnya. Produk serumnya cuma 1 macam ya teman-teman ya, mau kulit berminyak ataupun kulit kering nggak masalah, cuma 1 aja, yaitu Celltrate Always Right ya. Jadi bukan cuma woman always right gitu ya, tapi Celltrate juga always right gitu ya. Nah di sini bahan-bahannya bagus banget, dia benar-benar membantu menjaga kelembapan kulit, kemudian membantu menghidrasi kulit gitu ya. Jadi kalau waktu saya pakai ini tuh benar-benar enak banget, kulit tuh lembab banget, bener yang serum yang sangat bagus ya. Apalagi buat kulit-kulit yang sensitif tuh keren banget pakai ini ya, karena bisa benar-benar membentuk perisai lembut dan ringan, melindungi kulit dari efek lingkungan seperti itu.
Berikutnya, nah ini produk pelembabnya ya. Produk pelembabnya ini itu terdiri dari krim paginya ya dan krim malamnya. Nah, saya mau ngasih tahu nih ya, produk pelembab dari Nutrisensial ini itu keren, pakai banget teman-teman. Ini yang membedakan. Jadi kalau misalnya teman-teman mendengar bahwa Nutrisensial itu ada efek blue light-nya, anti blue light ya. Anti blue light itu ada di krim paginya. Jadi kalau teman-teman beli Nutrisensial tapi nggak beli krim paginya, ya nggak dapat anti blue light-nya. Jadi ini penting banget teman-teman harus pakai anti blue light ini, apalagi teman-teman berhadapan dengan laptop, gadget gitu ya, atau sinar matahari, atau yang masak-masak nih ya, ada kompor birunya. Nah, itu harus memakai krim paginya dari Nutrisensial ini karena ada mengandung anti efek blue light ya. Jadi meskipun di rumah aja PPKM tetap ya teman-teman bisa memakai skincare lengkap termasuk krim pagi dari Nutrisensial ini. Nah, Nutrisensial untuk krim pagi ini ada dua macam ya, ada day cream protective dan yang kedua ada day cream protective lotion. Jadi ada yang krim, ada yang lotion. Bedanya apa? Bedanya adalah kalau krim itu lebih pekat aja, kalau lotion itu lebih kayak cair. Kalau krim itu biasanya untuk kulit yang lebih kering ya, lebih normal kering. Kalau yang lotion itu biasanya lebih untuk kulit yang berminyak. Nah, perbedaannya itu hanya ini ya teman-teman ya. Jadi sama-sama ada blue light-nya, ada bioadaptive botanicalnya. Yang bedanya adalah untuk yang krim itu ada bisa bololnya, namanya gak aneh ya, bisa bolol gitu ya. Dan pada vitamin E-nya ya. Bisa bolol ini bahan alami yang dipanen secara berkelanjutan yang berasal dari Amerika Selatan nih. Yang melembabkan, melindungi kulit dari efek yang dapat merusak dari memicu stres lingkungan sehari-hari. Dan ada vitamin E-nya merupakan antioksidan kuat yang melindungi dari radikal bebas di luar sana. Nah, kalau yang lotion, nah ini ada ekstrak jahenya, nggak ada bisa bololnya sama vitamin E-nya. Ekstrak jahe ini juga antioksidan ya, yang meningkatkan ketahanan alami kulit terhadap stres. Jadi sama aja ya teman-teman ya, fungsinya, tapi cuman beda kandungan aja gitu ya. Nah, kemudian berikutnya, nah ini krim malamnya dari Nutrisensial itu ada dua macam ya. Ada Thirsty Fix Hydrating gitu ya. Dan kemudian yang berikutnya ada Dew All Day Moisturizer Cream. Nah, kalau Thirsty Fix ini biasanya untuk kulit yang berminyak biasanya ya. Jadi dia kayak hydrating gel cream gitu ya. Kalau yang Dew All Day ini bisa untuk kulit yang normal kering. Nah, ini benar-benar sama, bagus banget untuk melindungi dari radikal bebas gitu ya, menghaluskan, melembutkan, menenangkan gitu. Jadi bagus banget untuk kulit-kulit yang habis pakai krim abal-abal. Nah, berikutnya teman-teman, ini kalau tadi adalah hariannya, yang ini adalah untuk mingguannya teman-teman ya. Jadi ini dipakai mungkin bisa seminggu 2 kali atau seminggu sekali, yaitu masker dan eksfoliasinya. Yang pertama ada maskernya Spa Day Creamy Hydrating Mask. Nah, ini bagus banget untuk menghidrasi kulit kita. Kita pakai seminggu sekali gitu, misalnya atau seminggu 2 kali gitu ya, untuk meningkatkan kelembapan kulit menjadi lebih kilau sehat gitu ya. Jadi kayak glowing kayak orang Korea gitu ya. Nah, kemudian yang berikutnya adalah Bright Day Exfoliant Scrub. Ini seperti exfoliant scrub, bisa eksfoliasi kulit kita, menenangkan kulit dengan lebih lembut gitu ya. Tapi di sini untuk exfoliant scrub-nya versi yang terbaru ini belum ada karena akan tersedia baru di Desember 2021. Ya, oke, tadi dua macam itu ya yang kita pakai mingguan. Nah, ini mungkin teman-teman bisa merangkum dari semua gitu ya, bahwa untuk sehari-hari teman-teman bisa pakai yang pagi cleanser, toner, serum, dan SPF moisturizer. Dan kalau malam teman-teman bisa pakai micellar water, cleanser, toner, serum, dan moisturizer. Untuk mingguannya teman-teman bisa pakai scrub dan masker. Ya, jadi ini rangkuman dari tadi, banyak banget tadi ya. Nah, ini rangkuman teman-teman bisa aplikasikan sehari-hari untuk kita gunakan setiap harinya. Oke, nah ini ya teman-teman ya, ini rangkumannya. Kalau teman-teman milih yang mana nih? Mau yang kulit normal kering atau normal kombinasi nih? Bisa dipilih gitu ya.
sedikit berbeda, yang sama cuma cell track-nya atau serumnya, tapi yang lainnya beda-beda teman-teman ya. Jadi kalau yang normal protective cream untuk krim paginya, kemudian sabunnya pakai pH balance toner, terus kemudian pembersihnya, tonernya pakai pH balance toner, kemudian pembersihnya pakai creamy cleansing, dan krim malamnya pakai dew all day. Kalau berminyak, cell track-nya sama ya, krim paginya itu pakai yang lotion, kemudian tonernya pakai yang exfoliating toner, kemudian sabunnya pakai pure cleansing gel, dan krim malamnya pakai yang Therstific. Jadi kalau teman-teman mau yang memilihkan customer atau buat diri sendiri itu ya, silakan cek gitu ya, apakah jenis kulitnya seperti apa. Nah biasanya untuk memilih jenis kulit itu kadang-kadang kalau supaya gampang ya, itu dari kayak gini teman-teman. Kalau misalnya teman-teman bermasalah, itu masalahnya apa? Masalahnya apakah jerawat, apakah flek? Kalau jerawatan biasanya berminyak, tapi kalau flek biasanya kulitnya kering. Kayak gitu teman-teman ya. Jadi patokannya seperti itu biasanya. Supaya nggak bingung. Kemudian, nah itu tadi pilihan kering atau berminyak. Nah ini pilihannya besar atau kecil nih. Nah kalau misalnya teman-teman mau mencoba untuk tester gitu ya, atau mau mencoba untuk paket traveling gitu ya, meskipun kita juga masih belum bisa traveling ya, tapi ya jaga-jaga aja kali aja dibuka, kita udah ada paket esensialnya ya. Nah itu teman-teman bisa pakai atau pilih paket ekonomis ya. Kecil-kecil seperti ini ya, ini kecil banget, ini imut, teman-teman bisa pakai dibawa kemana-mana. Terdiri dari 5 macam ya, 5 macam, ada sabunnya, kemudian ada creamy cleansingnya gitu ya, ada tonernya, ada serum, dan ada krim malam. Tambahin krim paginya doang ya, di luar paket. Nah kalau misalnya teman-teman langsung mau paket yang besar, nah langsung pilih aja paket yang besar, karena menurut saya teman-teman akan jauh lebih hemat ya sebenarnya kalau paket yang besar. Karena apa? Karena bisa dipakai lebih lama. Tapi kalau saya sih pilih dua-duanya. Kalau yang ini dipakai untuk traveling gitu ya, yang besar dipakai untuk sehari-hari. Jadi tetap punya dua-duanya. Seperti itu ya. Dan kebetulan sekali teman-teman, hari ini adalah hari terakhir untuk bisa memiliki paket ekonomis ya, dengan harga yang sangat-sangat terjangkau di bawah 500.000 gitu ya. Nah, ini bisa teman-teman dapatkan terakhir hari ini di tanggal 26 Juli, jangan sampai kehabisan. Jadi langsung kalau misalnya belum punya, aduh langsung order, atau bisa boleh nyetok, boleh ya di rumah ya, kali aja ada customer-customernya yang pengen juga ya mencoba skincare sultan harga merakyat. Nah ini nih skincare nutrisial yang mini ini skincare sultan tapi harganya merakyat. Oke. Nah itu saja dari saya. Jika ada pertanyaan, teman-teman bisa memberikan pertanyaannya. Dan nih saya mau kasih bonus buat teman-teman ya. Tadi kan saya menyebut tentang anti blue light. Nah teman-teman pada penasaran nggak nih di sini nih, beneran nggak sih Mbak Septi? Apakah benar-benar ada anti blue light-nya? Apakah blue light itu seperti apa sih Mbak Septi gitu ya? Nah di sini akan ada praktek gitu ya untuk mendemokan bagaimana si krim pagi dari Nutrisensial ini benar-benar ampuh untuk menghalau gitu ya, menghalau efek dari anti blue light. Saya dibantu ya oleh partner saya jauh di sana di Depok ya, untuk mendemokan efek dari anti blue light dari skincare Nutrisensial krim pagi ini. Jadi benar-benar terbukti ya. Nah ini ada Mbak Ula nih ya yang akan mendemokan untuk skincare dari Nutrisensial krim pagi ini. Apakah benar-benar anti blue light gitu ya? Langsung ya didemokan supaya teman-teman bisa membayangkan, oh blue light itu seperti apa sih kayak gitu ya. Oke, Mbak Wulan boleh dinyalakan audionya. Oke, bisa? Nggak bisa, sebentar. Oke. Oke, Assalamualaikum Septi. Hai teman-teman semua, selamat siang.
Seru banget ya kita kalau ngebahas soal nutrisensial ini, karena ini salah satu produk perawatan yang juga jadi favorit aku banget, Sep. Sejak launching kemarin, jadi kayaknya itu meskipun kalau kita nih mungkin sudah lebih dari 5 tahun kenal produk-produk Nuskin, kayaknya setiap ada produk baru yang hadir itu makin bikin kita jatuh cinta lagi gitu. Tetap Bener jatuh nggak sih? cinta ya, pada pandangan pertama Iya. gitu. Bener banget, bener banget. Aku juga pakai semua produknya, Sep. So, kemarin ya kita sempat nih, Sep, nyoba-nyoba gitu kan, yang namanya kita mungkin sebagai seorang leader ya, seorang member Nuskin, ya kalau kitanya sih udah pasti percaya banget dengan kandungan yang ada di dalam skincare nutrisensial ini. Ketika dibilang, wah ini tuh salah satu unggulannya dengan bioadaptifnya, lalu kemudian juga bisa menghalau sinar blue light gitu ya, kita langsung percaya gitu. Cuman terkadang mungkin kita perlu penguatan kepada customer nih teman-teman, karena mungkin aja aku nggak tahu, tapi yang aku tahu memang satu-satunya produk skincare yang ada blue light itu baru Nuskin Nutrisensial punya. Cuman mungkin ada beberapa produk di luaran sana yang mereka tuh agak mengklaim juga bahwa mereka juga bisa mencegah kulit dari paparan sinar biru itu ya, dari blue light. So aku iseng-iseng cerita juga nih ke Septi dan pengen sharing ke teman-teman, sedikit ini ya, sedikit eksperimen gitu ya teman-teman. Mungkin kayak teman-teman tahu kita kan dulu prinsipnya di Nuskin itu punya visi difference demonstrated. Masih ingat nggak teman-teman? Jadi setiap produk Nuskin yang kita punya sebenarnya bisa didemokan. Nah kali ini aku pengen coba demoin produk unggulan kita, yaitu Nutrisensial Daydream Protection. Nah, teman-teman sudah pada nyobain belum ini? Belum, ada yang udah punya semua belum? Nah, saya pengen nyobain nih teman-teman. Saya di sini punya center, ya, center blue light nih. Jadi kalau saya arahin ke ke kamera, teman-teman silau ya. Nah, itu salah satunya kalau misalnya tujuannya paparan sinar blue light itu kan banyak ada di kayak HP, di TV gitu kan, atau mungkin ibu-ibu yang suka masak, kompornya warna biru. Jadi hampir 24 jam sebenarnya kita sangat mudah terpapar oleh blue light itu gitu kan. Nah ini teman-teman lihat ya. Nah saya pengen nyobanya simple aja nih Mbak Septi, teman-teman. Saya di sini yang pertama saya punya air murni. Kelihatan ya teman-teman ya. Air Ecosphere? Ya, benar, air Ecosphere. Karena di rumah saya pakai Ecosphere. Nah, ini air biasa, saya nggak kasih apa-apa. Nah, seringkali kita kan misalnya, oh saya lupa nih pakai sunblock, saya lupa nih pakai Daydream ya, yang dari Nutrisensial baru gitu kan. Nah, terus kemudian kita sering banget lihat HP, nonton TV gitu kan teman-teman. Nah, atau misalnya sering nggak nih ada orang yang bilang, ah saya ngapain sih pakai skincare, saya mah cukup air wudhu doang gitu. Mohon maaf, yang saya tahu air wudhu itu buat mensucikan ya, bukan melindungi wajah gitu kan. Nah, contohnya ketika saya arahkan air murni ini biasa aja, nah ini teman-teman bisa lihat, teman-teman masih silau ya, ketika saya arahin ke kaca ya, silau kan teman-teman. Nah, terus kemudian saya punya juga ini serum ya, serum dan krim yang ada kandungan niacinamide. Jadi yang saya baca Mbak Septi, teman-teman, beberapa skincare yang bilang bahwa mereka bisa melindungi dari paparan sinar biru itu karena mereka punya kandungan niacinamide gitu. Nah, jadi ini saya pakai ini. Saya pakai beberapa tetes. Lalu kemudian kita coba lagi. Nah, teman-teman masih nembus nggak ke kamera? Ya, masih ya? Ya, ini kalau misalnya saya coba di mana di kertas. Ini saya udah kertas. Nah, ini di belakang masih kelihatan ya, tembus ya teman-teman ya. Nah, yang terakhir, Mbak Ulan boleh background-nya dibiasain aja nggak? Soalnya dibiasain ya, bentar. Bentar ya. Background-nya dibiasain. Oke, nah jelas ya. Nah, kemudian yang terakhir saya punya air
yang kemudian saya oleskan Daydream. Nah, kebetulan ini saya pakai yang lotion untuk kulit kombinasi dan oil. Saya pakai sedikit aja juga. Kemudian kita aduk. Nah, nih teman-teman. Wah, nggak Kelihatan slow. yang ini saya arahin ke lensa kamera juga. Tuh, ya. Nih. Nah, jadi kalau misalnya saya di kertas juga, di kertas, nih, dia ke belakang nggak tembus teman-teman tuh, bisa dilihat ya. Wah, nggak Nah, tembus ya. Jadi benar-benar melindungi ya Mbak Ulan ya. Melindungi benar-benar banget ya. melindungi wajah kita. Jadi kan kita tuh, mungkin kalau saya ya Mbak Septi, saya juga pakai krim yang lain dari seri kayak Transformation, saya pakai gitu. Tapi kemudian saat ini karena saya suka banget sama si krim paginya Nutrisensial, saya pakai lagi di luarnya untuk melindungi. Ya namanya kita kan kerja sekarang semuanya serba online gitu kan Mbak Septi. So ini saya bikin video simple seperti ini teman-teman ke customer saya. Jadi memang di OTG juga kita kan diajarin ya Mbak Septi, kita jangan overclaim gitu kan. So ini adalah apa namanya eksperimen sederhana ya menggunakan center sinar biru ini, dan semoga bisa membantu teman-teman dan makin beli dan makin banyak closing lagi Nutrisensial. Mungkin itu dulu, terima kasih semuanya. Terima kasih Mbak Ulan. Wah, keren banget ya teman-teman. Ini eksperimen sederhana yang semua orang tuh bisa ya untuk mencobanya sendiri di rumah. Tinggal modal dari center blue light ya yang bisa teman-teman beli di sosmed apa namanya itu e-commerce ya, e-commerce di mana-mana ya dengan harga yang sangat terjangkau. Jadi teman-teman bisa membuat eksperimen dari rumah saja ya, masing-masing tuh dicobain semuanya gitu ya. Nah, nanti yang bisa benar-benar menghalau sinar blue light cuman dari Nutrisensial krim paginya ini saja. Wah, keren banget nih ya. Makin believe makin cinta, bener ya. Nah, saya ini makin cinta lagi nih setelah eksperimen ini. Wow, keren banget gitu ya. Oke, itu saja dari saya dan Mbak Ulan. Mbak Sheni, saya kembalikan lagi kepada MC untuk mungkin ada pertanyaan. Ya, terima kasih Mbak Septi. Tunggu ditahan dulu videonya. Ini ada beberapa pertanyaan yang masuk ya. Ini pertanyaan dari Mbak Nurati Alvina ya. Kenapa saya pakai toner yang warnanya hijau itu terasa perih di muka? Yang hijau, yang ini ya, exfoliating toner ya berarti ya? Ya, kayaknya hijau semua ya. Warnanya mirip-mirip ya. Iya, mirip-mirip. Oke, nah agak perih ya, agak perih. Oke. Nah, jadi mungkin saya langsung jawab aja Mbak ya. Jadi untuk teman-teman yang memakai yang hijau ini kan ada eksfoliasinya, namanya juga exfoliating toner gitu ya. Ada eksfoliasinya. Jadi buat kulit-kulit yang misalnya nih kulitnya lagi sensitif atau kulitnya belum sehat banget, atau dulu waktu saya pertama kali pakai ini pun itu memang ada perih-perih juga. Apalagi kalau misalnya lagi ada jerawat atau lagi ada luka sedikit itu perih. Jadi wajar aja gitu ya memakai exfoliating toner ini agak perih karena memang ada eksfoliasinya, tapi masih aman. Biasanya masih perih-perih dikit aja, tapi itu aman, wajar dan tetap masih bisa dilanjutkan pemakaiannya kayak gitu. Ya, terima kasih. Jadi sudah terjawab ya Mbak Nur tadi ya. Nah, ini ada pertanyaan lagi, apakah Nutrisensial Bioadaptif ini cukup untuk mengatasi flek? Flek. Oke, kalau untuk flek sebenarnya, jadi kalau yang saya belajar dari beauty consultant di Nuskin gitu ya. Kalau misalnya flek itu memang tidak cukup dengan Nutrisensial ya. Karena apa? Karena memang Nutrisensial bukan fokus kepada flek. Kalau saran saya, kalau orangnya baru pertama kali pakai Nuskin, boleh disarankan Nutrisensial dulu meskipun dia flek. Tapi kasih tahu dulu bahwa memakai Nutrisensial ini bukan untuk menghilangkan fleknya, tapi menyehatkan dulu kulitnya supaya saat dia dibenerin ya fleknya itu, kulit udah sehat, udah siap menerima serum-serum untuk flek yang lain. Nah, bisa diarahkan untuk memakai Triple White atau Age Lock Transformation. Jadi bertahap teman-teman, nggak bisa langsung pakai nggak bisa langsung kinclong, fleknya hilang tuh nggak bisa. Karena flek tuh benar-benar
kalau kita ngomongin flek panjang lagi nih Mbak Sheni, ini karena materinya ini ada yang ekspresi, sintesi, ini banyak banget ya kalau flek ini karena bertahap, dia nggak bisa langsung hilang gitu aja. Kalau mau cepat hilang ya bisa pakai tadi hidroquinone tadi seperti itu. Berarti bisa, tapi untuk mempersiapkan kulit supaya lebih sehat sehingga bisa tahap ke perawatan yang berikutnya. Yes. Gitu singkatnya ya. Ya. Nah, ini ada yang pakai nutrisensial jadi jerawatan itu. Ya, ini sebenarnya ceritanya kurang jelas ya sebelumnya gimana jerawat. Ini kenapa Mbak Septi? Gimana? Pakai nutrisensial jadi jerawatan. Iya. Nah, itu tadi seperti yang slide saya sebelumnya ya, ada yang namanya purging, breakout, rebound. Kalau jerawatannya kayak apa dulu? Kalau misalnya jerawatannya 1, 2, di area-area yang memang kita biasa jerawatan, itu wajar. Purging itu akan terjadi saat kita memakai krim yang baru atau adaptasi yang baru dalam waktu 2-8 minggu, itu masih wajar. Tapi kalau lebih dari itu dan banyak, itu bisa breakout, dan bisa jadi ada bahan kandungan yang memang alergi di kita kayak gitu, jadi bisa di stop aja. Tapi kalau dia masih wajar-wajar aja sih lanjutkan aja nggak apa-apa kayak gitu. Ya, oke. Ini ada pertanyaan bagus banget dari Mbak Lis nih ya. Kalau mau mulai bisnis habis dana berapa? Nah, ini Mbak Lis silakan ditanyakan ke yang mengundang, betul ya Mbak Septi? Ya. Nah, ini ada juga yang bertanya apa bedanya krim malam yang di paket besar dan paket ekonomis? Oke, krim malam di paket besar, kalau nggak salah, krim malam yang paket besar itu kan ada dua macam ya. Ada betul. yang untuk yang biru dan hijau. Ini kebetulan saya krim malamnya lagi. Ada ini Mbak, saya juga punya. Nah, untuk di paket yang kecil itu hanya ada yang Testifix seperti ini. Ya, jadi beda, nggak bisa milih gitu loh. Yang di paket kecil tuh nggak bisa milih krim malamnya. Memang hanya satu paket aja, nggak bisa Paket, pilih. ya. Nah, dan ini kayaknya mix ya Mbak Septi ya. Jadi kalau misalnya ada yang nanya, Mbak, berarti kalau paket yang kecil ini buat jenis kulit apa? Nah, kalau ada yang nanya gitu ya, sekalian saya jawab nih. Ini untuk segala jenis kulit bisa teman-teman. Jadi untuk yang paket kecil ini all skin types ya. Jadi untuk kulit berminyak ataupun kering itu terserah aja. Karena apa? Karena yang pertama mulai dari creamy cleansing-nya. Ini creamy cleansing ini bisa dipakai untuk siapa saja. Itu yang pertama ya. Mau kulit kering atau berminyak tuh boleh aja creamy cleansing. Yang kedua toner. Tonernya kebetulan pakai yang pH balance toner ya, yang dipilihkan di sini. Jadi pH balance toner ini masih aman dipakai untuk kulit yang berminyak ataupun kulit yang kering. Kemudian serum. Celtrek-nya kan memang untuk kulit kering dan normal ya. Kulit kering dan berminyak ya. Kemudian ada sabun. Nah, pure cleansing gel ini untuk kulit kering masih aman karena dia masih tetap melembabkan. Untuk kulit berminyak lebih bagus lagi karena bisa menghilangkan minyak. Nah, yang krim malamnya ini dapat Testifix ini hydrating gel cream. Jadi menghidrasi untuk kulit kering ataupun berminyak aman. Jadi untuk yang kecil itu aman untuk segala jenis kulit. Kayak gitu. Yes. Oke, ini pertanyaan berikutnya. Kalau lagi beruntusan, bolehkah pakai Celtrek Mbak Septi? Boleh, nggak apa-apa. Karena dia membantu menghidrasikan. Kalau beruntusan itu setahu saya dia butuh hidrasi yang lebih. Kayak gitu. Jadi malah bagus untuk pakai si Celtrek ini. Yes, disarankan sekali ya. Nah, pertanyaan berikut dari Mbak Maya Nurmalia, remaja 14 tahun dengan masalah kulit beruntusan, hormon pubertas, apakah bisa pakai produk ini dan sebaiknya pakai apa saja? Oke, untuk 14 tahun dan pubertas itu biasanya masalahnya beruntusan, kusam, pori-pori besar. Nah, itu bagus banget sari nutrisensial. Karena sari nutrisensial ini itu untuk mulai dari pangsa pasar remaja ya sampai orang dewasa itu boleh kayak gitu. Jadi untuk pemula namanya juga skincare yang apa ya, dasar gitu ya. Pemula itu baik untuk siapa aja kayak gitu. Bahkan untuk yang baru coba-coba nih, kalau kita punya anak masih SMP itu arahkan ke nutrisensial. Kita cek jenis kulitnya apa, dipilihkan untuk jenis kulitnya seperti itu. Ya, oke. Nah, ini ada hubungannya sama flek lagi nih. Jadi kalau kulitnya itu bermasalah dengan flek, butuh nutrisensial berapa bulan sebelum pindah ke perawatan yang berikutnya. Misalnya karena trifasik, ini background-nya pernah pakai krim dokter. Oke, nah kalau mau menjawab itu sebenarnya tiap orang nggak ada patokannya teman-teman ya, karena semua tergantung dari kondisi masing-masing. Misalnya contoh kayak gini, ada orang yang pakai krim abal-abal itu udah 5 tahun,
Ada pakai krim abal-abal baru setahun, ada juga pakai krim abal-abal keras banget krimnya, baru 6 bulan aja udah parah banget. Itu kan beda-beda. Nah, itu dilihat dari setiap kondisi masing-masing. Begitu dicobain pakai skincare nutrisensial sepaket misalnya, oh udah mendingan, udah nggak merah lagi, ya nggak apa-apa, coba aja. Tapi mungkin bisa pelan-pelan, bergantinya itu bisa dikit-dikit. Misalnya kita coba pakai sabunnya Tripesic, terus nanti ditambah next pakai tonernya Tripesic. Jadi apa ya, bertahap gitu. Step by step ya, maksudnya sedikit-sedikit ya. Ya. Ya, oke. Baik, itu sudah menjawab ya. Ini pertanyaan berikutnya dari Mbak Meriam. Jika customer kita sebelumnya sudah pakai 180 system, apakah memungkinkan untuk pakai krim pagi yang anti blue light ini? Tipikal kulitnya sensitif dan mudah berjerawat. Oke, sebenarnya nggak masalah. Saya juga pakai 180 ya, karena dulu pernah 180 sebelum pakai nutrisensial. Sekarang saya balik lagi nutrisensial nggak masalah. Karena gini teman-teman, kondisi kulit kita itu kadang ada batas kayak apa ya, kayak ambang batasnya gitu loh. Saat ada kita bertahun-tahun pakai 180 misalnya kayak saya gitu ya. Kadang kulit itu tuh kadang mungkin butuh refreshing nih ya, butuh penyegaran baru supaya dia tuh apa ya, supaya kayak apa ya, kayak sesuatu penyegaran yang baru gitu loh. Jadi kalau tiba-tiba kita beralih ke nutrisensial lagi nggak masalah, itu bukan downgrade ya, bukan downgrade tapi bisa menjadi penyegaran, nanti next seling lagi 180 lagi seperti itu, jadi nggak masalah. Ya, oke, terima kasih Mbak Septi. Pertanyaan berikutnya, aman nggak buat bumil dan busui? Oke, untuk nutrisensial insya Allah aman ya. Jadi bahan kandungannya benar-benar bahan kandungan yang tidak ada yang aneh-aneh ya. Seperti prinsipnya all of the good, none of the bad tadi ya. Jadi nggak ada bahan-bahan yang membahayakan baik ibu hamil atau ibu menyusui. Seperti itu. Ya, ini pertanyaan berikutnya, tapi kayaknya sudah dijawab ya tadi ya. Bisa nggak untuk usia di atas 50 tahun? Boleh. Boleh ya, menegaskan kembali ini untuk semua umur bisa dipakai ya. Nah, kemudian untuk rangkaian produk nutrisensial harus dipakai semua atau boleh di skip salah satu? Sebenarnya kalau menjawab seperti itu tinggal gini, kalau saya bilang ngomong sama customer kayak gini. Kalau sepaket pasti lebih maksimal hasilnya, itu saja sebenarnya. Kalau misalnya contoh gini, kita nggak pakai pembersihnya, cuman pakai krim malam sama krim pagi, ya bersihkannya pakai apa kayak gitu. Terus nggak pakai toner, pasti nggak maksimal hasilnya. Karena apa? Karena contoh banyak orang skip toner misalnya gitu ya. Padahal toner itu penting banget supaya apa? Untuk mempersiapkan kulit kita mendapatkan krim-krim berikutnya seperti itu. Nah kalau tonernya dihapus atau di skip, krim tidak akan meresap dengan baik seperti itu. Contohnya ya kalau nggak lengkap seperti itu. Setuju Mbak, setuju. Jadi kalau skincare no skin itu menurut saya teman-teman itu sudah paling apa ya, standar banget, sedikit banget ya step-stepnya. Kalau skincare merek lain tuh stepnya bisa sampai 10 loh. Ini kita cuma 5 gitu kan. Ini sudah bare esensial, udah basic banget, jangan di skip-skip lagi. Ini memang benar-benar perlu gitu ya. Nah, ini kalau sudah pakai krim pagi nutrisensial, masih perlu pakai sunscreen nggak Mbak? Karena sama-sama SPF-nya 35. Oke, saya cek ke sini benar ya SPF 35. Kalau menurut saya sebenarnya terserah sih ya, salah satu juga boleh karena biasanya SPF itu akan apa ya, akan yang efek itu yang paling terakhir diaplikasikan. Seperti itu. Saya juga ada dua-duanya, saya pegang ini SPF 35 ya, product user. Saya kemarin sempat nanya sama Mbak Ika konsultan Nuskin, jadi kalau kita itu pergi keluar rumah yang memang nanti akan kena matahari banyak, lebih baik di double. Ya kalau di rumah aja mungkin cukup salah satu, iya. Tapi kalau perginya lama ya Mbak ya? Nah, kalau perginya lama, jalan-jalan gitu kan, berenang gitu ya, jadi perlu itu. Nah ini pertanyaan yang berikutnya ini, wow kita punya waktu tinggal 2 menit, pertanyaan masih banyak ya. Nah kalau untuk anak remaja cowok buat jerawat yang mana? Oke, cowok jerawat. Nah, sebenarnya dilihat dulu. Kalau saya biasanya ada yang nanya gitu, di foto dulu jerawatnya kayak apa. Kalau jerawatnya itu parah, benar-benar berjamaah semua keluar, ya mending langsung ke action. Tapi kalau jerawatnya cuma 1-2, itu nutrisensial udah cukup. Ini juga pertanyaan sama ya dari Mbak Diana mengenai jerawat sudah dijawab ya. Jadi kalau banyak langsung pakai clear action aja ya. Tidak peduli jenis kelamin ya Mbak Septi ya. Semuanya nah ini ya. Nah ini kalau ada Instablang lalu kapan digunakannya Instablang ini? Oke, Instablang itu seingat saya nih, saya mudah-mudahan nggak lupa ya, sebentar. Instablang itu dipakainya itu, sebentar, sebelum saya menjawab supaya nggak salah ya, saya cek dulu. Belum pakai bedak kayaknya ya.
Atau Ini ada ininya, ada urutannya. Nah, Instablank itu dipakai ya urutannya cleanser, toner, serum, moisturizer, baru Instablank, baru sunblock dan make up. Jadi Instablank itu setelah moisturizer. Kayak gitu. setelah moisturizer. Setelah pakai ini baru pakai Instablank. Yes, Gitu. sudah terjawab ya. Nah, ini ada pertanyaan yang bagus nih. Nutrisensial bisa menghilangkan milea nggak? Milea yang di bawah Milea mata. itu tumpukan lemak ya, tumpukan lemak bisa di sekitar mata sih. Saya pernah di kelopak mata sini muncul milea. Kalau Milea setahu saya sih ya, itu Home Galvanis spa. Galvanis paling the best ya. Kalau Yes. misalnya Setuju Mbak, kita tos dulu Mbak. ada testimoni ya pastinya ya. Iya, iya, saya sendiri punya mileo teman-teman di kelopak mata ini susah banget. Waktu itu saya pakai Lumispa, terus kemudian di Galva, di home spa step itulah. Itu bisa hilang. Seperti itu. Ya. Oke. Untuk usia yang di atas 40 tahun dan flek. Wah, ini pertanyaan masih banyak banget ya. Tentang flek juga, mau pakai nutrisensial atau TPW ini sudah dijawab tadi ya. Nah, sudah pakai TPW mau mendapatkan benefit bioadaptif dan blue light. Cara pakainya gimana? Nah, ini bagus nih, Mbak. Sudah pakai TPW, tapi mau pakai day cream-nya bioadaptif ini. Caranya gimana? Cara memakainya? Oh, maksudnya dia campur TPW-nya selengkap maksudnya. TPW-nya lengkap, berarti mau ingin ditambah lagi untuk proteksi blue light. Oke, setahu saya TPW itu kan ada krim pagi, sabun gitu ya, sabun, toner, kemudian sabun, toner, serum ya, kemudian krim pagi dan krim malam. Nah, kalau misalnya mau pakai nutrisensial, ya berarti setelah pakai day creamnya TPW bisa ditumpuk dengan krim paginya yang ada SPF-nya, kayak gitu. Kalau nggak salah yang TPW day cream tuh berapa SPF ya? Saya nggak ingat ya. Rata-rata di bawah 35 lah pokoknya. Di bawah paling tinggi itu Radiant Day itu kayaknya 15 biasanya. Kalau nggak salah ya, kalau nggak salah. Tapi memang nggak setinggi, nggak ada yang sampai 35. Iya. Ya, tahu saya yang tinggi ini cuman ini deh. Cuma 35 ini. Jadi bisa ditumpuk pakai ini. Jadi yang terakhir ini. Terakhir pakai yang Daydream ini ya, teman-teman ya. Nah, ini ada pertanyaan anak SMP sudah pakai Clear Action tapi jerawatnya belum hilang juga. Ya, untuk anak SMP itu kan masa pubertas, teman-teman ya. Jadi itu terkait dengan hormonal. Jadi memang nggak bisa sama gitu, teman-teman. Mungkin ada yang sepaket udah habis jerawatnya, ada yang butuh berpaket-paket. Jadi tergantung dari hormonal juga. Kita lihat kondisi dari orangnya, si anaknya tadi, seperti itu. Selama masih masa hormonalnya naik turun, ya mungkin bisa jadi masih ini. Jadi solusinya adalah dibersihkannya harus benar-benar maksimal aja. Jangan sampai dia itu tidur dalam kondisi yang kotor masih. Kan kadang kalau anak-anak atau anak remaja itu paling malas bersihkan wajah. Apalagi setelah pulang sekolah, dia asal aja langsung tidur kayak gitu. Nah, itu harus dibersihkan dengan maksimal. Nanti insya Allah minimal itu berkurang jadi lebih cepat lah. Seperti itu. Oke, baiklah. Ini pertanyaan, bolehkah Daydream ini termasuk tinted diaplikasikan ke bagian mata? Gimana? Jadi ya dipakai, jadi Daydream dan tinted ini dipakai di daerah mata. Boleh nggak kita oles-oles mata? Sebelah mana? Mata yang sebelah, kalau bawah aja sih nggak masalah ya. Iya. Bawahnya nggak masalah sih. Tapi kalau atas mungkin hati-hati ya teman-teman ya. Apalagi apalagi yang kulit yang sangat sensitif tuh hati-hati. Semua sekitar mata itu hati-hati teman-teman. Saya termasuk yang sensitif juga kalau di dekat mata ya. Kalau terlalu dekat mata jadinya nangis terus matanya. Seperti ini. Ini ada beberapa pertanyaan, masih tinggal sedikit. Mungkin kita habisin ya. Kita baru lebih 3 menit teman-teman ya. Ada pertanyaan, cukup nggak Agelock Boost untuk Melia? Jadi mau menghilangkan Melia pakai Agelock Boost. Pertanyaannya sebenarnya tadi udah dijawab, tapi ini perlu ditegaskan lagi. Kalau Agelock Boost saya nggak berani ngeklaim ya, takutnya overklaim. Karena Agelock Boost itu kan fungsinya tidak ada gini di dalam PIP-nya itu sepertinya tidak ada ya untuk Milea seperti itu ya. Jadi mungkin kalaupun ada, misalnya pun kalaupun ada, itu hanya testimoni pribadi yang mungkin tidak bisa diklaim ya. Bisa untuk Milea kayak gitu. Jadi menurut saya itu tergantung dari pemakaian masing-masing. Tapi kalau saya masih belum pernah dengar di PIP-nya pun juga kayaknya nggak ada kayak gitu.
Saya rasa kalau untuk menghilangkan milia itu paling bagus tetap home spa ya Mbak Septi ya. Saya setuju banget home spa karena kita butuh peelingnya, kita butuh scrubnya, kita Ya. butuh mismanya, kita butuh galvanya, butuh shaping gelnya gitu. Jadi Kalau tidak bus ada itu solusi yang serum. lebih baik. Serum. Iya, terus ya bus sama serum aja fungsinya untuk lain gitu. Jadi nggak bisa ya. Ini ditegaskan lagi milia itu harus home spa. Nah ini dari Mbak Wiwin. Clear Action dimix dengan Nutrisensial bolehkah? Jadi tonernya toner dan cleansernya Clear Action, day and night-nya Nutrisensial. Eh, kalau ini jerawatannya seperti apa dulu? Kalau misalnya jerawatnya masih parah gitu ya, semuanya aja Clear Action. Tapi kalau udah kayak mau sembuh gitu, misalnya nggak apa-apa sih di mix gitu aja nggak apa-apa. Ya, ini sebenarnya kurang jelas ya pertanyaannya ya. Jadi kalau masih meradang banyak jerawat, tentu jangan di mix ya. Tapi Ya. kalau sudah mulai bersih gitu kan, mulailah boleh kita pelan-pelan beralih gitu ya. Jadi sedikit-sedikit dicampur mungkin bisa. Maksudnya seperti itu ya Mbak Septi ya. Ya. Ya, ini ada pertanyaan bagus juga ini. Mungkin ini pertanyaan terakhir. Jadi anak saya sudah pakai clear action tapi malah berminyak. Nah, ini kalau cuma pakai sabun aja atau lengkap? Nah, ini pertanyaan seperti itu. Paham Nah, ya maksudnya? jadi kalau misalnya nih, kan tadi pertanyaannya nggak jelas ya, pakai sabun Clear Action jadi berminyak. Nah ini tadi, karena apa? Karena kulit berminyak itu kalau cuma pakai sabun aja ya memang jadi tetap minyakan kayak gitu ya. Nah tapi kalau misalnya habis pakai sabun terus pakai toner, nah itu tonernya Clear Action tuh mantep banget untuk meredam itu minyak-minyak yang berlebih. Jadi kalau pakai Clear Action usahakan lengkap teman-teman, karena itu the bestnya itu memang lengkap sih kayak gitu. Jadi ini untuk menegaskan lagi ya teman-teman ya, skincare kita, cleansing, toner, serum, krim siang, krim malam itu sudah paling minimal sekali. Jangan di skip-skip ya, karena nanti hasilnya nggak maksimal gitu ya. Sudah pakai Clear Action nih, tapi ternyata cuma sabun gitu kan. Sudah pakai Clear Action nih. Ini Mbak Shani, basic dari skincare dasar itu adalah CTMP. Cleansing, ya C dari cleansing, T toning atau toner, M itu moisturizer, dan P itu protecting. Jadi cleansing itu cleanser ya, sabun, toning itu toner, CTM, M itu moisturizer, krim pagi, protecting itu dari sunblock seperti itu. Jadi CTMP itu basic, jangan di skip lagi. Kalau teman-teman mau glowing kayak artis Korea, terus di skip nih, nggak pakai CTMP, jangan berharap, itu ngimpi doang gitu ya. Iya, iya. Sudah bagus kalau glowingnya cuma yang kusam sebagian gitu ya. Ini nggak sebagian, nggak semuanya kusamnya. Nggak glowing semuanya gitu ya, karena ada yang di skip. Jadi kalau sudah paket itu teman-teman jangan ditawar lagi ya, kan kita mau hasilnya Nanti cantiknya maksimal. nawar juga. Cantiknya juga tanggung teman-teman, sayang sekali gitu kan. Nah teman-teman ini aduh ternyata pertanyaan banyak sekali ya. Ini mungkin terakhir ya. Setelah day cream nutrisensial bisa ditumpuk lagi nggak dengan tinted? Boleh, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa ya Mbak ya. Ya, nggak Justru apa-apa. bagus sekali ya kalau kita pakai berlapis-lapis itu ya. Nggak apa-apa, karena tinted itu pun juga sebenarnya ini ya, semacam kayak alas bedak gitu ya, kayak bedak lah. Untuk praktis gitu ya, kita untuk apa ya, supaya misalnya nih teman-teman mau nge-zoom gitu misalnya gitu ya, atau teman-teman mau pergi sebentar, nggak apa-apa pakai tinted kayak gitu. Misalnya untuk supaya nggak kusem banget, misalnya itu pakai tinted nggak apa-apa, karena bagus. Oh ini pertanyaan yang bagus banget nih Mbak. Mungkin Katanya masih ada lagi. Dari tadi terakhir terus ya. Tapi ini penting banget teman-teman untuk dibahas ya. Jadi sebulan pemakaian Galvanic Spa, kemudian timbul jerawat 30% di wajah. Sebelumnya memang pakai skincare Oxiglow namanya, dan penggunaan serum sudah 1 ampul untuk 2 kali pakai karena wajahnya tidak lebar. Jadi sekali pakai setengah aja, Mbak. Oh gitu ya, ya, oke. Ini penting banget, ini penting banget. Oke, nah tadi yang pertama dia habis pakai krim yang lain gitu ya. Aku nggak terserah mereknya apapun ya, pokoknya krim skincare lain gitu ya. Terus pakai itu jerawatannya 30% dan memakai serumnya 1 ampul untuk 2 kali pakai. Nah ini tadi ya. Yang pertama, kalau misalnya kita pakai krim apapun di luar sana, kemungkinan ada efek purgingnya gitu ya. Jadi Galvanic Spa itu dia krim pagi, apa namanya itu, serum yang putihnya itu kan mengeluarkan
ada apa ya, mengikat kotoran, dan yang biru itu kan mengeluarkan kotorannya gitu ya. Nah, itu bisa jadi bahan-bahan yang ada di krim-krim sebelumnya nih, itu dikeluarin nih sama Galvanic Spa. Jadi makanya efeknya bisa jadi kayak jerawatan dan beruntusan dan lain sebagainya. Bisa juga karena purging juga gitu. Jadi itu efek yang wajar kalau pakai krim sebelumnya. Plus ditambah lagi dia pakai Galvanya nggak maksimal. Karena apa? Karena dia pakai serumnya hanya setengah ampul. Padahal mau itu mukanya kecil, mau mukanya besar gitu ya, usahakan itu memang satu ampul satu muka, bisa sampai ke wajah-wajah teman-teman kayak gitu. Jadi usahakan memang benar-benar sesuai dengan yang disarankan seperti itu. Mungkin kalau saya tambahkan, jadi teman-teman, gel biru Galva itu kan dia narik kotoran kan. Kalau gelnya itu cuma sedikit, kemampuan untuk membersihkan wajahnya kan juga nggak maksimal. Makanya jadinya keluar kotoran itu. Padahal mungkin harusnya bisa keangkat bersih, tapi ini setengah jalan gitu jadi jerawat. Iya, Kebayang ya, betul. tanggung banget gitu ya. Benar. Jadi kalau Nuskin itu sudah membuat dosis seperti itu teman-teman, memang harus banyak gelnya. Kalau gelnya sedikit nanti malah beruntusan lah, jerawat lah, terjadi Iya. problem. Jadi memang harus sesuai dengan takaran ya. Ya kadang Seperti iritasi juga Mbak Sheni, ya iritasi. Jadi kalau iritasi. terlalu kering, nggak licin gitu ya, itu takutnya kulitnya malah iritasi, merah-merah. Ini Kering. problem nih. Saya awal join Nuskin ya 2013 2014 itu satu pasang gel itu bisa dipakai 5 kali Mbak Oh, Septi. wow. Ini Terus mirip kemudian atau pada gimana Mbak? komplain, ini mukanya jadi jerawat, jadi kering, jadi beruntusan, jadi merah-merah, jadi wah pokoknya problemnya banyak banget. Setelah diselidiki ternyata satu gel ampul itu dipakai 5 kali semprot napca yang banyak gitu kan. Oh gitu. Jadi please teman-teman, please ya tolong kitanya sendiri juga mesti rajin-rajin mengkampanyekan baca petunjuk penggunaan, betul nggak Mbak Septi? Ya, kadang orang Indonesia itu tadi tidak membaca. Iya. Jadi sayang sekali, dan memang betul sekali Mbak Yayah bilang gel yang sudah kegunting itu sudah terbuka itu teroksidasi, ada bakteri yang masuk, kemungkinan betul bakterinya ini yang bikin jerawatan juga di wajah. Karena mungkin penyimpanannya nggak steril teman-teman ya. Jadi katakan bahwa sekali gel itu dipotong udah mubasir kalau nggak dihabisin. Ya Seperti benar. itu ya. Ini ada dari Dokter Yulia Siska nih, pastikan setelah galvanik kan dicuci bersih teman-teman. Jadi ini ada salah satu ini nih bukan testimoni, kasus gitu ya. Jadi salah satu customer saya atau customer siapa ya? Saya lupa itu udah lama banget soalnya. Itu pakai galvanik spa, gel yang biru itu nggak dihapus teman-teman, dipakai sampai tidur karena dipikirnya itu adalah serum ya, sayang kalau dihapus. Jadi dia ngeluh, kok muka saya jadi makin berantakan nih ya setelah pakai Galva. Setelah dicek gitu ya, loh cara pakainya gimana gitu. Ternyata habis pakai Galvanic Spa yang biru itu nggak dihapus, jadi tetap ditempel sampai dibawa tidur karena sayang ini serum mahal katanya kayak gitu. Nah padahal gel yang biru itu adalah kotoran yang keluar dari kulit kita. Jadi bahkan ya dibandingkan kita ngelap Galva, jadi kalau kita kan ngelap Galva sama mengelap muka gitu ya, dibandingkan kita ngelap Galva, kita ngelap muka dulu baru kita ngelap Galvanya kayak gitu, saking harus cepat dibersihkannya kayak gitu. Dan setelah itu langsung lanjut pakai toner untuk apa? Untuk menyeimbangkan pH dari kulit kita karena kan dibersihkannya pakai air kayak gitu. Jadi ini benar-benar menggarisbawahi lagi teman-teman, bersihkan ya, bersihkan gel biru itu dengan betul-betul, itu bukan serum, itu kotoran dari dalam kulit, dan gunakan toner. Ini sekali lagi teman-teman, gunakan toner ya. Kita kampanyekan pakai toner teman-teman. Karena banyak loh, saya juga banyak nemuin, Mbak Septi juga mungkin banyak nemuin ya. Jadi sudah pakai ini, sudah pakai serum, sudah pakai semuanya, tapi tonernya nggak dipakai. Karena dipikir toner sama pakai napca aja, bisa nggak Mbak pakai napca pengganti toner? Beda banget. Jadi benar-benar toner itu adalah kayak apa ya? Kayak kita manusia itu butuh minum. Nah, sama seperti itu. Jadi toner itu adalah minumannya dari kulit kita. Kalau kita nggak pernah pakai toner, ya kulit kita seperti dehidrasi, karena nggak pernah minum kayak gitu. Jadi antara napca, kalau misalnya pakai napca aja, beda kandungan teman-teman, beda kandungan. Jadi napca itu ada fungsinya sendiri, toner ada fungsinya sendiri, jadi nggak bisa disamain. Gitu. Ya, oke. Terima kasih Mbak Septi. Ini seru banget ya teman-teman ya. Pertanyaannya saya yakin teman-teman masih punya pertanyaan banyak sekali ya. Tetapi waktu kita terbatas sekali dan ini sudah harus kita tutup teman-teman ya. Tapi sedikit tentang toner ini saya jadi ingat film Korea Mbak Septi. Penggemar film Korea kita. Jadi ada
peraturan kalau di drama Korea, nggak tahu ini beneran di drama aja, tapi real life-nya juga seperti atau enggak. Jadi begitu cuci muka dalam waktu 10 detik harus cepet-cepet pakai toner. Ya, pernah lihat nggak itu Mbak Septi? Ya, jadi memang teman-teman toner itu penting banget ya. Jadi toner itu apa? Yuk, ada yang nanya belum tahu toner. Aduh, cepetan tanya ke upline-nya ya. Toner itu apa gitu karena supaya dijelasin lagi ya teman-teman. Sayang sekali kalau kelewatan ya. Nah, baiklah teman-teman, terima kasih buat pertanyaannya. Terima kasih Mbak Septi, terima kasih Mbak Ulan buat demonya ya. Ini sharing sesi yang luar biasa sekali teman-teman. Jadi nantikan training OTG berikutnya tanggal 9 Agustus kami akan hadir lagi teman-teman untuk melayani teman-teman semua. Kita upgrade ilmu, kita upgrade skill kita sama-sama teman-teman. Sampai jumpa dan semoga kita semua di dalam kondisi yang selalu sehat dan bahagia. Selamat pagi.